Halo semuanya, saya Audia Medina akan mempresentasikan Bank Sentral dan otoritas moneter lainnya. Saya bersama dua rekan saya, Hansen Wiranata dan Erdayu. Pertama-tama di sini ada pendahuluan. Jadi di sini ada penjelasan tentang Bank Sentral dan otoritas moneter lainnya. Di sini tuh lembaga utama yang terlibat dalam otoritas moneter di Indonesia meliputi Bank Indonesia sebagai bank sentral, otoritas jasa keuangan sebagai pengawas sektor keuangan, lembaga penjamin simpanan LPS sebagai penjamin dana nasabah di perbankan. Sesuai pasal 23D Undang-Undang 1945, Indonesia wajib memiliki bank sentral. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang punya wewenang menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menyatakan BI bersifat independen dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah atau pihak lain. Selanjutnya di sini ada bank sentral dan perannya ya. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki otoritas tunggal dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Sesuai pendahuluan yang tadi, pasal 23 Undang-Undang 1945. Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensi diatur dengan undang-undang. Jadi, Bank Indonesia berdiri sejak 1953, menggantikan The Javaske Bank. Awalnya punya 3 fungsi, namun sejak reformasi ekonomi 1999, fokusnya hanya pada kebijakan moneter. Artinya, BI tidak lagi menjalankan fungsi komersial, tapi mengatur kestabilan keuangan nasional. Selanjutnya, Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia didirikan pada tanggal 1 Juli 1953, menggantikan peran The Javaske Bank, bank peninggalan Belanda. Pada awalnya memiliki 3 fungsi sebagai bank sirkulasi, bank komersial, dan bank pemerintah. Sejak reformasi ekonomi tahun 1999, BI difokuskan sebagai lembaga independen dengan tugas utama mengatur kebijakan moneter. Setelah itu, tugas dan tujuan BI. Di sini ada mengontrol inflasi, jadi kayak menjaga daya beli masyarakat agar barang dan jasa tidak naik terlalu cepat. Terus ada menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi tuh mencegah pelemahan drastis rupiah yang memicu inflasi dan krisis ekonomi. Terus ada juga menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, menjaga krisis keuangan yang bisa merusak perekonomian nasional. Tugas utama BI ada 3. Pertama, mengontrol inflasi. Terus kedua itu menjaga nilai tukar rupiah. Ketiga itu menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter BI. Jadi di sini tuh dijelaskan BI mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Tujuannya itu menjaga kestabilan harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Misalnya saat inflasi naik, BI menaikkan suku bunga agar konsumsi dan kredit melambat. Di sini ada instrumen utama kebijakan moneter BI. Ada suku bunga acuan, digunakan untuk mempengaruhi tingkat bunga perbankan. Terus ada operasi pasar terbuka, OPT, transaksi surat berharga untuk mengatur likuiditas, fasilitas diskonto, pinjaman darurat bagi bank komersial. Terus sama cadangan wajib minimum, dana minimum yang wajib disimpan oleh bank umum di BI. Jadi tuh selanjutnya ada OJK. OJK itu mengawasi semua sektor keuangan di perbankan. OJK juga mengawasi kesehatan bank di pasar modal. OJK memastikan transparansi perusahaan publik. Di lembaga keuangan non-bank seperti asuransi atau koperasi, OJK memastikan perusahaan mampu kewajibannya ke nasabah. Selanjutnya tuh ada contoh tugas OJK ya. Di sini tuh ada di sektor perbankan, OJK mengawasi kinerja dan kesehatan bank. Contohnya jika ada bank mengalami masalah keuangan atau gagal memenuhi rasio keuangan, OJK bisa memberi sanksi atau meminta restrukturisasi. Di pasar modal juga ada OJK mengatur penerbitan saham dan perlindungan investor. Contohnya, OJK mewajibkan perusahaan publik menyampaikan laporan keuangan secara terbuka agar investor mendapatkan informasi yang jujur dan transparan.
Setelah itu ada di lembaga keuangan non-bank. OJK mengawasi perusahaan asuransi, pegadaian, koperasi, simpan pinjam, dan lain-lainnya. Contohnya OJK itu mengevaluasi apakah perusahaan asuransi mampu membayar klaim atau tidak. Setelah itu ada LPS ya. LPS dibentuk tahun 2005. Tahun 2005 menggantikan sistem jaminan pemerintah. LPS menjamin dana simpanan nasabah bank agar masyarakat tetap percaya menyimpan uang di bank, terutama saat terjadi krisis. Terus di sini tuh ada fungsi dan informasi LPS ya. Pertama ada menjamin simpanan nasabah, ini fungsinya. Terus ada informasinya, jumlah simpanan yang dijamin tuh LPS menjamin simpanan maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Dengan ketentuan simpanan tersebut tercatat secara resmi di bank dan mendapat bunga tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Setelah itu ada perbandingan tugas dan fungsi BI, OJK, dan LPS ya. Bisa dibaca di sini, BI, OJK, LPS punya fungsi berbeda tapi saling melengkapi. BI mengatur monitor, OJK mengawasi sektor keuangan, dan LPS menjamin simpanan. Kerjasama ketiga lembaga ini penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas sistem ekonomi keuangan Indonesia. Setelah itu ada tantangan dan pengelolaan kebijakan moneter. Dalam menjalankan tugasnya, ketiga lembaga ini menghadapi tantangan besar seperti dampak krisis global, ketimpangan ekonomi antar wilayah, dan kemunculan teknologi finansial seperti vintage, kripto, dan dompet digital yang bisa mengguncang sistem keuangan konvensional. Kesimpulannya dari sini, BI, OJK, dan LPS adalah fondasi sistem keuangan Indonesia. Dengan koordinasi yang kuat, ketiganya bisa menjaga stabilitas dan mendorong ekonomi yang tangguh dan inklusif, terutama di tengah tantangan global dan digitalisasi. Terima kasih.